Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor konstruksi, grup karya, dan beberapa yang di request. Pertama ada WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat Adi, kelima PTPP, keenam JSMR, ketujuh Kras, kedelapan ADCP, ke-9 Jikon, ke-10 Nasi, ke-11 TPMA, dan terakhir Esta. Tiga terakhir ini yang di request. Langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang ditutup di 99 menguat 2,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya WG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, pantas WG nggak mampu naik ya. Karena ada yang buang barang si kakak dan terlihat juga ekornya cukup panjang. Kalau dilihat volume meningkat. Kalau menurut saya kondisi seperti ini masih aman lah. Tinggal lihat aja nanti Senin kalau dia kembali rebound tembus 100 ya bisa valid breakout dan lanjut. Targetnya 110 terdekat dan bahkan 100 berapa nih arahnya? 120 125 itu. Ini target swingnya kalau jalan. Gimana sih cara hitungnya ya Bapak Ibu bisa lihat kalau di situ ada kebetulan EMA 200 bisa dipakai atau bisa pakai juga Fibonacci retracement dari swing low ke swing high 125 ya, 124 atau pakai polanya ini. Ini kan ada pola nanti cup and handle atau double bottom bisa lah. Apapun polanya itu Bapak Ibu tarik dari swing low ke swing high. Ya segitu-gitulah. Pokoknya sekitar 125, 130 itu arahnya kalau dia nanti berhasil tembus 110. Bahkan mungkin nanti kalau dia sudah di atas 100 sangat mungkin aja dia ke atas ya. Seperti itu. Untuk WG masih oke kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Ekornya masih panjang ya, tapi volume meningkat MACD udah bagus ke atas. Harusnya sih lanjut ya, semoga untuk WG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Witon yang ditutup di 151 menguat 4,13%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Witon diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Witon masih sama gambarannya ya. Dia tuh mantul dari 140 dan rebound. Bagi Bapak Ibu yang punya ya selamat. Sudah profit. Kalau saya nggak beli Witon. Saya lebih beli ke Adi Wika-nya. Karena lebih ke big cap di grupnya karya. Kalau Witon WG kan anak perusahaan ya. Bisa dibilang second linernya atau third linernya. Tapi ya bagus juga pergerakannya itu berhasil menembus 148 resistennya mestinya sih lanjut ya. Target lanjutnya ini masih sama gambarannya, dia koreksi dulu ke bawah dan target naiknya 160 bahkan mungkin 168. Jadi harga sekarang masih ada potensi upside 10%, tapi kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang ya kurang ideal, jauh dari support. Kalau siap stop loss dalam ya silahkan beli, nggak ada yang salah. Ya, memang setiap manusia, setiap trader itu lebih ke trigger dari melihat yang hijau-hijau. Mereka itu takut biasanya ya, sama seperti saya juga. Kadang takut kalau beli di support, takutnya jebol dan malah turun ya. Seperti itu. Untuk Witon, kalau menurut saya sih ada peluang lanjut lah. Tapi mungkin nggak cepet naiknya ya. Mungkin pelan-pelan tapi arahnya ke atas. Seperti itu. Witon langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup menguat 5,94% ke harga 428. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat broker summary-nya tuh hampir-hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Wika, kondisi seperti ini dia berhasil breakout 400 itu dan ya mestinya aman ya. Semoga aja ini proses pelan-pelan naik walaupun memang sentimen negatif tuh terlalu banyak juga yang menimpa ke WSKT, Wika, dan grup karya lainnya. Tapi ya secara teknikal kalau memang ada momentum naik ya biasanya nggak peduli fundamental. Kalau memang sahamnya mau digoreng di momentum naik ya naik-naik aja. Ya, makanya itu kalau trader kan melihat momentum, lihat teknikal kalau oke masuk walaupun fundamental jelek. Kalau bisa memberikan gain mungkin 5-10% bahkan 20%, yang kenapa enggak? Yang penting sudah tahu di mana harus stop loss seperti Wika. Ya, Wika seharusnya 410 400 itu dijaga. Kalaupun koreksi tipis terus digas lagi ke atas ya. Kalau false break ya udahlah, kalau cut loss saja dulu daripada nunggu lama ya. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang ya jauh dari supportnya 400. Harga sekarang aja 428 berarti sekitar 7% tambah toleransi 3% ya berarti cut lossnya bisa 10% ya.
Jadi kurang ideal lah menurut saya kalau baru beli harga sekarang. Atau tunggu aja koreksi, siapa tahu Senin dikasih koreksi. Kalau dikasih koreksi, kalau dia gas langsung ya tergantung Bapak Ibu. Kalau nekat beli ya silahkan juga, gak ada yang salah. Kalau saya lihat ya Wika ini ya semoga aja ini awal tarikan, semoga aja nggak false break. Ya, kalau dilihat dari bottomnya itu semenjak Mei 2023 itu dipertahankan 370 tuh dan sempat rebound bisa ke neckline-nya ini double bottom-nya di 500 perubahan praksi harga. Tapi melihat ISG, kalau ISG-nya ambrol juga 6.900 mungkin balik ke arah dulu. Wika bisa false break ini ya. Pokoknya hati-hati untuk Wika di bawah 400 mending kalau yang punya baru beli pakai stop loss. Kalau mau di hot silakan. Kalau yang punya dari harga atas mungkin nyangkut lama. Kalau menurut saya kalau Bapak Ibu tahan hot aja ya. Nanti kemungkinan juga ada perbaikan fundamental, tetap akan saya naik lagi. Yang penting nggak delisting. Ya harus sudah resiko terburuknya delisting aja. Kalau nyangkut di 50 masih ada harapan. Kalau udah delisting itu sudah nggak ada harapan ya. Ya siap-siap aja, itu sudah resiko terburuknya bagi Bapak Ibu yang pegang ya. Seperti itu menurut saya untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADI yang ditutup juga menguat 7,83% ke harga 468. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ADI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ADI juga berhasil menembus EMA 200-nya. Ya semoga aja ini memang tarikan ke atas karena sudah berhasil menembus 450-nya. Ya ini aman, target ADI minimal 500 minggu depan kalau market oke ya. Kita itu tergantung market juga ya, kayak aman juga tuh ADI. Tapi ya biasanya saham-saham grup karya nggak terlalu berpengaruh ke ISG aja turun kan kemarin, dia naik. Tapi ya kalau view lebih panjang, kalau misalnya ISG koreksi dalam downtrend ya biasanya keseret juga saham-saham yang nggak terlalu berkolerasi dengan ISG. Ya, tapi semoga aja minggu depan bisa nge-swing atas dulu 500 arahnya. Ya, seperti itu. ADI, tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PTPP yang ditutup menguat 12,4% ke harga 725. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PTPP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk PTPP cukup luar biasa nih. Dia berhasil menembus EMA 200-nya dan mengakhiri masa konsolidasinya. Dan menarik gak? Harusnya menarik untuk PTPP dengan skenario seperti ini. Arahnya udah deket ya. Dia tuh udah area 750, 760. Tapi dengan kondisi seperti ini sangat mungkin lagi melanjutkan kenaikan sekitaran 800 sampai 850 itu. Ya ini arah selanjutnya untuk PTPP. Jadi menarik gak? Harusnya masih menarik. Tapi kalau Bapak Ibu yang baru beli ya kurang ideal. Kalau yang nyangkut dari atas hot aja ya. PTPP sih menurut saya masih aman lah. Pasti ada naiknya nanti ya. Sharing dengan fundamentalnya membaik. Seperti itu. Dan kalau ditarik tren dari semenjak 2021 2 tahun yang lalu, 800 memang area psikologis. 800 tembus ya berubah menjadi uptrend. Tapi apakah mungkin uptrend dengan kondisi ISG yang sepertinya susah juga naik ya? Takutnya belum saatnya bulan ini atau bulan depan. Tapi ya mungkin aja nanti di bulan Oktober atau mendekati akhir tahun ya. Kalau menurut saya PTPP kemungkinan besar juga akan uptrend. Karena dia sudah sepertinya mengakhiri masa konsolidasinya. Masa downtrendnya sudah selesai, lagi konsol. Setelah nanti dia tembus 800 dan bertahan, berarti dia sinyal mau mengakhiri masa konsolidasi dan siap-siap uptrend ya untuk PTPP. Seperti itu untuk PTPP. Langsung saja ke selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di 4.400, start koreksi 0,67%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box semuanya JSMR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, JSMR lagi berjuang untuk bertahan. Takutnya sih ambrol dan membentuk swing low-nya. Kalau saya untuk JSMR wait and see, atau kalau Bapak Ibu nekat beli buy on break. Ya, jadi kalau PTPP saya mau beli duluan sebelum tembus ya silahkan juga. Tapi Bapak Ibu harus siap nih 4.000 support yang harusnya jadi sandarannya, support kuatnya. Kalau saya untuk JSMR lebih ke wait and see dulu aja ya. Seperti itu JSMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup di harga 204, terkoreksi 1,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy.
Kalau di broker summary-nya crash di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, crash ya harus rebound juga. Ini level psikologis, nggak boleh jebol. Kalau jebol ya jual. Ya risknya kecil tuh, paling maksimal 4%. Kalau Bapak Ibu nekat, kalau dia bisa rebound hijau Senin itu menarik crash ya. Lihat aja Senin. Ya kalau hijau menarik tuh. Atau nunggu konfirmasi, kalau dia ada candle hijau baru beli ya silahkan. Asal yang penting nggak terlalu tinggi harganya waktu beli. Tapi kalau dia hijau Bapak Ibu langsung nekat beli ya silahkan juga. Tapi ini disclaimer ya. Pokoknya di bawah 200 itu tinggalin aja. Misalnya di 194, 193 ya udah out aja seperti itu. Untuk crash langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DCP yang ditutup di harga 59 menguat 3,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ADCP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ADCP lagi konsolidasi dan ya kemungkinan besar bisa jalan minggu depan. Apalagi terlihat MACD-nya kembali golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas juga terbentuk, volume meningkat. Walaupun memang ada ekor ya, risknya kecil juga tuh. Kalau Bapak Ibu berminat ya 56 tinggalin aja, atau 54 udah pejam mata 10% cut loss. Targetnya kemana? 65 itu tembus bahkan bisa ke 74. Jauh, risk rewardnya masih menarik nih kalau jalan. Cut loss-nya berapa tuh? Cuma 6% kan? Atau ya 54 lah, 8% risk reward seimbang kalau ke 64. Tapi ya kalau dia tembus EMA 200-nya mestinya minimal dia bisa ke 70-74. Jadi risk reward 1/3. Nah itu menarik untuk ADCP ya. Tapi sabar nunggu. Kalau nggak sabaran bisa pilih induknya langsung aja, AD-nya seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Jikon yang ditutup menguat 4,85% ke harga 108. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Jikon diakumulasi. Langsung saja ke tadikannya, Jikon nih balik arah kayaknya sih aman. Kalau Bapak Ibu spekulasi buy di harga penutupan hari kemarin Jumat ya nggak masalah. Bener aja ya. Nggak perlu nunggu sampai 100. Pokoknya gagal bertahan di atas 104 tinggalin dulu aja. Udah patah trennya. Bahkan dia bisa turun ke 88 ya. 100 bakalan bisa jebol. Kalau kondisi seperti ini pergerakan chartnya yang sudah terbentuk. Ya menurut saya seperti itu. Gagal bertahan di atas 105 tuh tinggalin aja. Kondisi seperti ini harusnya langsung jalan. Jikon langsung ke atas rebound. Seperti itu tuh Jikon. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Nasi yang cukup luar biasa naik 16,04% ke harga 94. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya Nasi itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Nasi berhasil menembus EMA 200-nya. Tunggu gambarnya benar nggak? Ya ini supportnya 80 dan dia berhasil, sayangnya nggak mampu tembus 100. Tapi nggak masalah. Ini dia sudah mengakhiri masa konsolidasinya. Konsolidasi semenjak Mei 2023 ini tembus 100 segera. Ya bahkan bisa ke 120 nih kalau saya lihat gambarnya. Tapi disclaimer ya, kalau baru beli harga sekarang supportnya agak jauh 80. Pakai support kuatnya EMA 200-nya 80. Jadi kalau dia ada koreksi ya itu menarik untuk Bapak Ibu spekulasi baik kalau dikasih koreksi. Mestinya dia nggak turun lagi di bawah 80. Kalau dia turun ya gagal itu. Kalau Bapak Ibu beli harga sekarang itu cut loss-nya cukup dalam, itu 17%. Ya, harga pucuk beli yang ya kalau dia ada koreksi yang cukup dalam Bapak Ibu bisa spekulasi buy ya. Tapi apakah seperti itu terus analisanya? Memang harus koreksi dulu baru beli? Ya bisa beli di atas, yang penting tahu resikonya. Atau cara scalping, lihat momentum. Tapi kalau scalping itu dia tahu di mana harus exit, nggak harus nunggu di 80. Ya, seperti itu. Cari profit mungkin 3-5% kalau memang ada momentum masuk. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar dan teknik scalping yang saya ajarkan juga bisa digunakan untuk saham-saham swing trade, big cap ya, untuk masuk entry swing ataupun scalping. Kalau Bapak Ibu mau belajar bagaimana cara menganalisa bid offer, menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa broker summary, bandermologi, dan tahu di mana titik entry dan exitnya, dan juga screening sahamnya seperti apa, bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Langsung klik link yang ada di deskripsi, pilih scalping. Nanti diajarin di sana, ada grup 2 arah yang Bapak Ibu bisa puas belajar di sana. Yang penting mau belajar, karena saya juga aktif di situ setiap harinya. Ya, seperti itu. Kalau saya lihat Nasi peluang besar sih uptrend, baru jalan pertama nih kelihatannya. Ini ada pola symmetrical triangle ya.
baru awal, kecuali tiba-tiba false break aja sih, ya udahlah buang aja kalau dia false break. Jadi seperti itu ya, untuk nasi masih menarik diperhatikan minggu depan. Di scalping juga bisa, di fast trade bisa, kalau di swing sudah jauh dari support ya, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada TPMA yang ditutup menguat 10,09% ke harga 600. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya TPMA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, TPMA berhasil menembus resistennya semenjak kapan nih? November 2021 ya, di 580. Ya, ini valid nggak breakout? Harusnya iya. Kenapa? Karena ada continuous pattern, ada pola, bisa dibilang nih pola symmetrical triangle atau konsolidasi setelah dia membentuk pola cup and handle yang cukup lebar ini. Ini gambarannya ya. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan nih. Ini kan sudah breakout nih 500, terus dia konsolidasi, ngumpulin tenaga, terus dia breakout dengan volume yang lumayan besar. Mestinya sih 580 dijaga ya, kita lihat aja. Kalau menurut saya boleh beli, nggak harga sekarang ya, kalau dikasih koreksi dikit boleh-boleh aja, tapi disclaimer harga-harga tinggi ya, karena mungkin sudah ada yang beli dari harga bawah ya, siap-siap profit taking juga. Tapi mestinya ya ini baru awal tarikan ketiga dia untuk naik, seperti itu. Untuk TPMA langsung saja ke saham terakhir, ada ESTA yang ditutup menguat 8,13% ke harga 93. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ESTA diakumulasi walaupun tipis. Enggak, langsung saja ke teknikalnya. ESTA bagus juga, ini menarik, baru bangun ya. Sudah lama dia konsolidasi ya, mestinya nih momentum dia naik. Bapak Ibu bisa pakai 90 itu. 9 berapa nih? 90. 92 90 itu ya. Nah, ini area support yang mestinya dijaga, atau 89. Ya, area itu mestinya sih ini lanjut, jangan sampai false break, risknya kecil. Kalau misalnya Bapak Ibu dapat koreksi sedikit, Bapak Ibu spek buy ya, di bawah itu tinggalin 87, tinggalin aja tuh. Dari harga sekarang ke 87 berarti 6 poin. Ya itu hitung aja risk rewardnya. Kalau menurut saya ini baru awal, dia mengakhiri masa konsolidasi dan akan uptrend ya. Targetnya gapnya ini bisa 108 110. Nah, area ini ya, atau minimalnya 100 lah level psikologisnya, bisa dapat tuh Senin depan 7 poin. Tapi disclaimer ya, seperti itu untuk ESTA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.